gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri M. Farid Al-Farizi, kemudian ada M. Hendra, Muhammad Rizky, Enira Rosalia, dan saudari Angeli. Baiklah, kami akan mempresentasikan PPT Ilmu Perundang-undangan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Nazori, SE, SH, MH. Baiklah, yang pertama adalah penyusunan undang-undang. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden. RUU yang berasal dari DPR, sebagaimana yang dimaksud, dapat berasal dari DPD. Yang kedua, rancangan undang-undang harus disertai naskah akademik. Ketentuan persyaratan naskah akademik tidak berlaku bagi RUU mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, ada Perpu atau pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Meski demikian, rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Terhadap penyusunan naskah akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. RUU baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta RUU yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan program legislasi nasional atau prolegnas. Adapun RUU yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus mengenai bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan RUU sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan DPR. Adapun RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam RUU, Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia agar kementerian dan atau antar non-kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pembentukan RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara mempersiapkan RUU diajukan oleh Presiden diatur dengan Perpres. Mengenai RUU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai atau dilengkapi dengan naskah akademik. Usul RUU selanjutnya dapat disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi RUU. Selanjutnya, alat kelengkapan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dapat mengundang pimpinan dan kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang RUU untuk membahas usul RUU. Alat kelengkapan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. Proses selanjut, yakni RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri selanjutnya mengkoordinasi persiapan
pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yakni Kemenkumham. Adapun RUU yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden sebagaimana dimaksud memuat menunjukkan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR mulai membahas RUU sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri atau pimpinan lembaga Pemrakarsa yang memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan RUU mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah RUU yang disampaikan oleh DPR dan RUU yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Kemudian bagian B, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu harus diajukan ke DPR. Persidangan yang berikut. Pengajuan Perpu sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Dalam hubungan ini DPR dapat hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu. Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, dalam hal Perpu tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Perpu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud di atas, DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu. RUU tentang pencabutan Perpu sebagaimana dimaksud mengatur segala akibat hukum dari pencabutan peraturan Perpu. Selanjutnya, RUU tentang pencabutan Perpu ditetapkan menjadi undang-undang tentang pencabutan Perpu dalam rapat paripurna yang sama. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam peraturan Presiden. Kemudian yang C, penyusunan peraturan pemerintah. Dalam penyusunan rancangan PP, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yakni Kemenkumham. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar pemerintah dan atau antar non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian RPP diatur dengan perwakilan Presiden. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hendra. Oke, baik, terima kasih Saudara Farid telah menjelaskan apa itu peraturan RUU, terus peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kemudian penyusunan peraturan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang poin yang dibahas oleh Saudara Farid tadi, dan kemudian saya akan menjelaskan di sini apa itu penyusunan peraturan pemerintah, kemudian penyusunan peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yaitu penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu peraturan presiden. Di sini terdapat 3 poin. Poin pertama, dalam penyusunan rancangan Perpres, prasangka membentuk panitia antar kementerian dan atau non kementerian. Poin pertama. Dan poin kedua itu apa itu mengenai penghormatan, pembulatan, dan penerapan konvensi rancangan PPT dikoordinasi oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan poin nomor 2 ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan poin ketiga yaitu peraturan yang dibuat oleh non pemerintah yang berisi tentang
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian atau antar non-kementerian seperti penghormatan, penyusunan, penyimpanan rancangan Pilpres diatur dalam peraturan presiden. Kemudian saya akan lanjut pada pembahasan penyusunan peraturan daerah provinsi. Di sini terdapat poin cukup banyak. Yang pertama yaitu pengecuali bersyarat naskah akademik hanya dalam rancangan peraturan daerah provinsi mengenai seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kemudian pencabutan peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yaitu perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa menteri disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan menteri memuat yang sudah diatur. Kemudian lanjut ke poin ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagai yang dimaksud seperti tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ dapat tercantum apa isi dari undang-undang tersebut. Mungkin teman-teman atau saya dapat memahami dari isi undang tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat poin ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur yang diatur dengan peraturan presiden. Jadi gubernur dapat mengatur daerah dan provinsinya yang sudah dijabat kemudian diatur oleh presiden yang sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sini saya akan menjelaskan pada poin yang terakhir, apabila dalam suatu masa sidang DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan raperda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah raperda provinsi disampaikan oleh DPR provinsi dan raperda provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan yang untuk dipersidangkan. Jadi gubernur itu menyampaikan salah satu atau poin-poin untuk membangun provinsi tersebut, dan kemudian juga pula DPR memberi masukan kepada gubernur. Mungkin seperti itu pada poin yang satu ini. Oke, lanjut saya akan kemudian saya akan melanjutkan pada penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Di sini yang dimaksud terdapat 2 poin. Yang poin pertama yaitu ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagai yang dimaksud berlaku secara multimatis atau muditansi terhadap penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Dan poin kedua, dengan kata lain bahwa ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana sama dengan terhadap penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jadi penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota ini diikuti dengan peraturan yang pada daerah provinsi. Jadi daerah kabupaten kota ini mengikuti peraturan dari daerah provinsi, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi sekian, terima kasih dari poin yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Enira. Pada saudari Enira, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Hendra yang sudah membacakan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Hendra, yaitu pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pembahasan RUU, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan DPRD bersama presiden atau menteri yang ditugaskan dalam hal kementerian yang terkait topik undang-undang. Pembahasan undang-undang ini diantaranya yaitu
otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran, pengelolaan sumber daya alam. Keikutsertaan DPD dalam RUU banyak dapat membicara pada tingkat 1. Yang pertama yaitu keikutsertaan DPD diwakili alat kelengkapan yang membidangi muatan rancangan undang-undang yang dibahas di dalam DPRD untuk memberikan pertimbangan agar DPRD atas rancangan undang-undang itu tentang pendapatan dan belanja negara. Adapun dua tingkat pembahasan rancangan undang-undang tentang pembicara yaitu yang pertama pembicara 1 itu melalui rapat komisi atau gabungan komisi, rapat badan legislasi dan rapat panitia. Yang kedua yaitu rapat untuk paripurna. Yang selanjutnya ada daftar inventarisasi yaitu presiden jika rancangan undang-undang itu dari DPRD, DPRD jika rancangan undang-undang berasal dari presiden yang mempertimbangkan asal-usul DPD dengan kewenangan DPD. Selanjutnya penyampaian pendapat mini ini sebagaimana dibicarakan pada tingkat 1 yaitu fraksi. Yang kedua DPD jika RUU berkaitan dengan wewenang DPD dan presiden. Dalam hal inilah DPD tidak menyampaikan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dengan pendapat mini atau pembicara tingkat 1. Dalam pembicara tingkat 1 ini dapat diundangkan pimpinan lembaga negara jika rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara lain. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rizky. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi, bahwasanya rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Pembahasan kedua, bersama sebagaimana dimaksud yang dilakukan melalui berbagai tingkatan pembicaraan. Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud yang dilakukan dalam rapat komisi, panitia, badan atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripura. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembahasan ataupun peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi. Kedua, rancangan perda provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi. Pembahasan selanjutnya mengenai penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten. Rancangan peraturan daerah kabupaten ataupun kota bisa disebut dengan ketentuan mengenai tata cara pembahasan rancangan perda provinsi berlaku secara mutadis terhadap pembahasan dengan yang lain, bahwa tata cara pembahasan mengenai rancangan perda provinsi sama halnya dengan terhadap tata cara pembahasan peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Anjeli. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembahasan dari kelompok kami, itu penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini, rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gubernur telah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi dalam penyampaian rancangan peraturan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu lama 7 hari dalam persetujuan bersama. Nah, dan gubernur ini telah ditetapkan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Maka, rancangan tersebut
sudah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ini dan Gubernur. Apabila rancangan peraturan daerah provinsi ini tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu lama 30 hari, maka rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka pengesahannya berbunyi peraturan daerah telah dinyatakan sah. Nah, penetapan yang selanjutnya itu penetapan rancangan peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Itu ada mutatis dan mutandis. Yang saya tahu, mutandis itu terhadap penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten yang secara berlaku. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan atau penjelasan dari materi kami yaitu penyusun peraturan perundang-undang dan pembahasan dan pengesahan rancangan perundang-undangan. Yaitu peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, inilah yang dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf atau kesalahan. Kalau ada lebih atau bagus, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.